Bunda Kayaksono beserta jajaran MOI dan petugas manakib setiap pagi hari, Pak D. Kiai Haji Harun Ar-Rasyid dan Bapak Ustadz Sulianto, senantiasa Allah limpahkan keberkahan, kemuliaan dengan kemuliaan Guru Agung kita, Pak Abah Aus. Amin, amin. Para kiai, para asatid asatizah, para pemangku manakib yang senantiasa istiqomah dalam mengamalkan amaliyah ini, senantiasa tambah bahagia, tambah berkah, berkah hidupnya, istiqomah ibadah. Ikhwan akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Huruf ke-9 dalam bulan Rabiul Tsani adalah huruf nun yang dengan makna aniyah. Ada beberapa cara beraneka ragam jenis amal menurut situasi dan kondisi yang telah masuk ke dalam hati manusia. Kerangka dasarnya adalah perbuatan itu sangat jelas. Sedangkan ruh amal itu adalah ikhlas. Al-ikhlas ruhul amal. Jadi bermulanya ikhlas adalah menjadi ruhnya amal tersebut. Semua ikhwan dan akhwat bisa dikatakan tekun dan rajin beribadah itu adalah tanda dari semua kemakrifatan. Bagaimana manusia itu mengenal dirinya, mengenal eksistensi siapa yang disembahnya, dan merupakan sifat daripada al-ihsan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu dilaksanakan tergantung dari niat tiap hamba serta menurut kehendaknya, keinginannya masing-masing. Sedangkan di dalam memperbanyak amal ibadah itu tergantung atau menurut kemauan dan kemampuan dari hamba itu sendiri-sendiri. Dimisalkan hal ibadah antara lain ada yang bagus di dalam hal sholat, tapi belum tentu bagus dalam sodakoh. Ada yang bagus dalam puasanya, tapi kurang baik dalam menetapkan sholatnya. Ada juga yang bagus dalam wiridnya, tapi malas untuk melakukan pekerjaan secara lahiriahnya. Dan ada pula yang bagus dalam hal sedekah dan atau infaknya, tapi mereka tidak melaksanakan ibadah sholat. Maka amal ibadah seseorang itu terikat sekali dengan niat dari seseorang. Ada yang di dalam membelanjakan atau beramal itu sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu niat. Ada pula meleset dari niatnya sehingga mengakibatkan sifat ria, ingin dipuji dan disanjung oleh seseorang. Memang secara kultur sifat kita itu inginnya dipuji, inginnya disanjung, ingin dikatakan lebih baik daripada orang lain. Itu adalah sifat dasar manusia. Karena ada sifat-sifat yang membuat seseorang itu akan senang. Bila orang itu bisa menyentuh hatinya menuju kesenangan orang tersebut, maka apapun yang dia ada akan diberikan kepada orang yang memujinya. Orang-orang soleh terdahulu sering sekali di dalam memberikan suatu nasihat melalui tulisan atau surat kepada kawan-kawan. Maka dalam kitab syarah Al-Hikam Ibnu Atha As-Sakandari, beliau mengatakan ada 3 kalimat
yang memberikan suatu nasihat kepada orang soleh di antara orang-orang soleh. Yang pertama adalah orang yang beramal untuk akhirat, pasti Allah mencukupi segala kebutuhan urusan dunia. Jadi seseorang niatnya diturunkan ke muka dunia oleh Allah, beribadah kepada Allah untuk mendapatkan akhiratnya, pasti Allah jamin mencukupi segala kebutuhan urusan duniawi. Karena sudah janji Allah, siapa yang menghadap kepadaku, aku akan menghadap kepadanya. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir kepada kita semua. Siapa yang betul-betul berjalan dengan baik ke hadapanku, aku akan memberikan jalan keluar. Yang kedua, orang yang niat tujuannya baik, pasti Allah menyatakan baik pula dalam kenyataan lahiriahnya. Tujuan kita kemanapun, kapanpun, dimanapun adalah menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dilakukan dengan kontinu, dilakukan dengan secara konsisten, maka akan menimbulkan suatu perbuatan yang bisa menghargai orang lain, yang bisa memberikan kesenangan kepada orang lain. Maka tujuan yang diniatkan dengan itu Allah pandang dan Allah membuat kebaikan secara lahiriah kepada mereka semua. Dan yang ketiga, orang yang telah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Kita diperintahkan oleh guru kita memperbaiki ibadah kita, memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara bertawasul, mengikatkan, membuat tali untuk sampai kepada Allah. Maka kita berzikir hanya karena Allah, tujuan kita ibadah ilahi anta maksudi, maka kita sudah memperbaiki hubungan kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita untuk diperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Maka bila kita mempunyai tetangga, saudara yang tidak baik kepada kita, kita beribadah kepada Allah, minta kepada Allah. Maka ada jalan keluar. Guru kita mengatakan, bila ada yang tidak suka kepada kita, benci kepada kita, ingin dijadikan sesuatu itu baik, maka dengan proses apa? Badalkan talqin zikir untuk mereka semua. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Berdasarkan Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 83 dan Al-Isra ayat 85. Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul kulu ya'malu ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahdas sabila. Katakanlah setiap orang beramal adalah ditentukan oleh niat itu, niat tujuannya. Yakni sah amalnya ditentukan oleh niat tujuannya. Maka Rabbmu telah mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Kita di dalam pagi hari ini bermanakib, tujuan kita untuk apa? Pertama, silaturahim. Kedua, menghubungkan rasa kita dengan rasa semua ikhwan untuk menyatukan dengan rasa Syekh Mursyid, mengikuti kesenangan Syekh Mursyid dalam manakib ini. Maka wajar bila seseorang duduk saja di dalam manakib ini, mereka sudah duduk di kebun-kebun surga. Mereka berkumpul di kebun-kebun surga. Dan para malaikat mengepakkan sayapnya, menutupi orang-orang yang sedang berbaris zikir. Maka mereka berdoa kepada Allah, Ya Rabb, ampunilah dosa orang-orang yang sedang ada di dalam hal ini. Jangan engkau ajak mereka. Berikanlah mereka jalan keluar dalam kehidupan. Menurut Syekh Hasan
Di dalam hal menafsiri ayat tersebut, ayat yang tadi dikatakan dalam surat Al-Isra ayat 83 adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tujuan atau niat seorang mukmin adalah lebih baik daripada amal perbuatannya. Niatul mukmin khairu min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik daripada perbuatannya. Amal ibadah yang kuat tegaknya serta yang kokoh ikatannya itu dengan iman ialah dilaksanakan dengan hati yang betul-betul ikhlas, hati yang betul-betul bening dan bersih. Maka Syekh Abdul Qadir berwasiat kepada kita semua, yaitu amal kita jangan sekali-kali di dalam hati kita melirik daripada selain Allah. Karena apa? Sebab ruh atau nyawa dari suatu amal ialah ikhlas. Dan yang menunjukkan akan tegaknya iman dari seseorang itu adalah amal yang khalis, amal yang ikhlas, semata-mata tujuannya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, yang telah menunjukkan bagaimana seorang hamba dalam menyatakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beribadah itu dengan ikhlas beramal. Guru kita mengarahkan kita bagaimana kita beribadah, tujuannya hanya kepada Allah. Kita ingin bersama dengan Allah dalam kapanpun, keadaan apapun, dalam suasana apapun. Tujuannya hanya satu, ingin Allah bahasa. Maka dikatakan, sering dikatakan oleh uh, Kiai Amin. Dikatakan, la ya'lamu say'an, la yamliku say'an, la yuridu say'an, illa Allah. Tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa, illa Allah. Kecuali Allah. Ini ada dalam hadis menyatakan seperti itu. Karena itu ada pernyataan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Aku mau yang Allah mau. Aku tahu yang Allah memberitahu. Aku punya karena Allah yang memberikan kepunyaan kepada. Maka bagaimana kita selaku ikhwan memfanakan dirinya? Tidak ada diri kita kalau Allah tidak menjadikan Syekh Mursyid di muka bumi ini. Tidak ada kepintaran kita kalau Allah tidak berikan kepintaran kepada Syekh Mursyid kita. Tidak ada keinginan apapun kecuali Allah menginginkan sesuatu yang Allah berikan kepada Syekh Mursyid. Maka bagaimana kita memfanakan itu semua agar kita menjadi salik-salik yang betul-betul lurus tujuannya untuk disampaikan, dihusulkan kepada Allah. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Dengan melaksanakan suatu amal yang semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah baru dinamakan dengan amal yang ikhlas. Oleh karena itu beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memohonlah pertolongan yang hanya karena Allah semata. Karena syarat diterimanya ibadah seseorang hamba telah disebutkan di dalam Al-Quran, yakni kami menyembah kecuali kepadamu dan kami tidak menyebutkan engkau dalam ibadah kami. Tentunya pertanyaan ibadah yang ikhlas ini menjadi syarat diterimanya ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan semata-mata tujuannya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hal ini Syekh Ibnu Athaillah Asamarkan Athaillah Asakandari mengatakan pendapatnya, alasan niat untuk beribadah itu saja sudah berpahala. Orang yang berniat saja sudah berpahala. Walaupun kita ini dalam beribadah tidak mengharap apa-apa.
tidak mengharap ganjaran, thawab atau pahala. Tapi tujuannya bagaimana kita memberikan sesuatu yang terbaik dari diri kita dipersembahkan kepada orang-orang yang memang sudah ditentukan kebahagiaan oleh Allah dan supaya kita menyambung tali-tali itu supaya kita menjadi orang-orang yang ikut seperti orang-orang yang ikhlas pada waktu-waktu itu dan pada zaman ini adalah Syekh Mursi. Maka siapa orang yang amalnya dibarengi dengan niat maka tidak akan berpahala. Karena apa? Kadang-kadang suatu amal itu pengen sesuatu. Contoh, bila kita membaca ayat ke-10 yang sering dibaca oleh bapak-bapak untuk supaya dilirik oleh perempuan-perempuan di dalam surat Yusuf. Maka itu tidak akan berpahala baik untuk dirinya. Baik dalam keadaan untuk lahiriah yang nafsunya yang sudah berjalan untuk mendapatkan sesuatu. Maka niatkan sesuatu itu tujuannya hanya Allah. Hanya ikut kepada guru kita dimanapun, kapanpun kita berada. Semoga Allah berikan kepada kita apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semata-mata niat kita adalah ilahi anta maksudi, waridhaka mabbubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, wa a'tini ma'aka abada. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya untuk kita semua. Agar Allah tetapkan di dalam dada-dada kita semua suatu kemampuan, suatu keistiqomahan dalam mengabdi, menyembah kepada Allah dengan bimbingan guru agung kita Pak Sa'aba Aus Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.